Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya, ya rekan-rekan dan khususnya mahasiswa Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Pagi ini saya kembali di mata kuliah konsep kebidanan ya dengan materi tentang teori-teori yang mempengaruhi pelayanan kebidanan. Pada pertemuan yang lalu Anda telah belajar tentang filosofi ya, paradigma falsafah kebidanan yang mana harapannya ini membuka wawasan Anda sebagai seorang calon bidan begitu. Nah, hari ini materi teori-teori ini akan memperkuat ya pemahaman Anda kemarin sehingga harapannya bisa Anda ikuti dengan baik ya, perhatikan dengan baik dan setelah menyelesaikan materi ini nanti Anda diharapkan mampu menjelaskan kembali tentang teori-teori apa sih yang mempengaruhi pelayanan kebidanan di dunia saat ini. Kemudian apa sih perbedaan antara teori Reva Rubin, teori Ramona Mercer, dan sebagainya. Kemudian menganalisis ya apakah betul teori-teori ini tuh terjadi ya secara umum di dalam kehidupan nyata seorang perempuan begitu. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini bisa Anda lihat ya bahwa ada beberapa teori yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ada 6 ya. 6. Kalau di dalam kontrak pembelajaran kemarin saya tuliskan bahwa teori Reva Rubin, Ramona Mercer dan sebagainya masuk ke pertemuan keempat ya. Dan pertemuan hari ini harusnya adalah teori-teori terkait dengan continuity of care, women centered care dan lain-lain. Tetapi ini saya rubah posisinya dikarenakan ini saya lihat lebih umum, lebih sepertinya lebih harus Anda pahami terlebih dahulu sebelum memahami yang lain secara lebih dalam. Selain itu juga materi ini nanti akan didukung dengan modul praktik dan Anda akan diminta praktik ke lahan untuk praktik ke lahan karena sekarang masih musim pandemi ya, nanti disesuaikan kondisinya. Artinya praktik mencari sasaran ibu hamil maupun ibu nifas ya yang terkait dengan teori Reva Rubin maupun teori Ramona Mercer begitu. Ini ada yang pertama teori Reva Rubin. Ini poin intinya dulu ya sebagai pembukaan. Bahwa di dalam teori Reva Rubin itu nantinya dia menekankan pencapaian peran sebagai seorang ibu ya. Ini poin intinya saja dulu untuk Anda ingat kling ya, kata kuncinya gitu ya. Kalau Ramona Mercer ini dia banyak membahas tentang stres antepartum hingga ke postpartum gitu ya. Ante itu sebelum, partum itu persalinan. Berarti kalau antepartum artinya adalah masa kehamilan begitu. Kalau Ernest and Weidenbach di sini dia banyak mengulas teori tentang tentang kerangka ya praktek seorang bidan ya, ada agen, resipien, goal, mean, dan satu lagi sebenarnya ya ada yaitu frameworknya, ini kurang satu ya, belum masuk. Nah, teori selanjutnya ada teori Ella Joy Lerman di sini di mana dia berpandangan lebih luas ya, melihat semua aspek ya dalam pelayanan kebidanan. Kemudian teori Morton ya, ini saling terkait. Morton melengkapi teori Ella Joy. Nah, ini sama ya, dapat melihat semua aspek. Kalau Jean Paul ini banyak membahas tentang perubahan ya setelah melahirkan ya, serta personality seseorang, persiapan bidan pada ibu-ibu yang postnatal. Ya, teori Jean Paul biasa disebut sebagai teori kursi goyang. Baik, itu sekilas ya, key point-nya ya, poin-poin inti yang harus Anda pahami. Sekarang kita masuk ke ya, teori yang pertama, yaitu teori yang dicetuskan oleh Reva Rubin. Nah, ini ya. Teori Reva Rubin, kita lihat mana ya. Oke. Teori Reva Rubin ini beliau menjelaskan bahwa seorang wanita itu sejak hamil sudah memiliki harapan-harapan ya. Baik untuk dirinya maupun untuk bayinya, terutama untuk bayinya. Ada apa aja sih harapan-harapan seorang ibu hamil? Ya. Yang pertama bahwa menurut teori Reva Rubin, ibu hamil itu sudah mulai memikirkan kesejahteraan dia dan bayi yang dikandungnya. Meskipun bayinya belum tampak, belum kelihatan, tetapi dia sudah mulai mikir nih, anak saya sehat enggak ya? Anak saya sejahtera enggak ya?
sejahtera itu artinya luas ya, sehat ya. Sehat ya, sejahtera itu kalau Anda lihat coba arti kata sejahtera kan tidak sekedar sehat ya. Sehat enggak, dia tercukupi enggak seluruh kebutuhannya begitu. Dan seorang ibu hamil juga dia punya harapan ya. Harapan kalau tadi sejahtera ya Allah ya. Biasanya ibu hamil berdoanya adalah semoga anak saya diberikan kesehatan, kebahagiaan ya. Apa yang diharapkan oleh anak itu tercukupi seperti itu. Nah, kalau penerimaan dari masyarakat ini juga ya, setiap ibu hamil itu pingin masyarakat itu mengetahui, menerima kehamilan dia. Bahkan pada kasus ya hamil di luar nikah, walaupun ini merupakan sesuatu yang dianggap tabu begitu, artinya bahwa secara etika ataupun kultur di Indonesia kayaknya kalau hamil di luar nikah itu agak susah ya diterima masyarakat gitu ya, artinya wah itu ada yang bilang tidak jelas bapaknya dan sebagainya, kadang itu membuat stres si ibu. Tapi sebenarnya walaupun si ibu itu hamil di luar nikah, tetap dia itu punya harapan, aduh walaupun aku hamil di luar nikah, bu yo aku diterima bahwa aku tuh hamil gitu ya. Sehingga ada ibu hamil di luar nikah yang bisa sampai fase persalinan, artinya dia mempertahankan kehamilannya. Tapi ada juga yang dia merasa bahwa masyarakat tidak menerima kehamilan saya nih, akhirnya berakhir pada pengguguran kandungan. Ya ini semoga sih jangan terjadi ya begitu. Artinya bahwa siapapun itu yang hamil dia berhak atas penerimaan. Kalau Anda ketemu seorang ibu yang hamil, ya cobalah berikan penghargaan bahwa oh kamu hamil ya, sekedar bilang itu, oh kamu hamil ya, wah alhamdulillah selamat ya, wah ini ibu hamil nih, ibu hamil didahulukan nih gitu ya. Kadang hanya seperti itu saja sudah senang sekali itu ibu hamil, artinya bahwa oh kehamilanku itu berarti sudah diketahui, oh kehamilanku sudah diterima oleh sekitarku ya begitu. Ini kebutuhan ya seorang perempuan, dan itu harapan besar bagi seorang perempuan untuk agar hamilnya itu diterima oleh masyarakat di sekitarnya. Ya jangan sampai nanti ada ibu hamil, misal nih kalian ya, ketika beberapa tahun kemudian nanti sudah menikah, kemudian ada komunitas ibu-ibu di situ, ada ibu hamil ya, janganlah terlalu cuek ya. Cuek artinya kamu hamil apa enggak hamil terserah gitu ya. Kalau seperti itu bagi kita mungkin tidak masalah, tapi bagi seorang ibu hamil itu dianggap bahwa kok aku hamil tapi kayak enggak dianggap hamil ya. Secara psikologis seorang wanitanya dia kan ada perasaan aku tuh hamil, pinginnya itu diombok di aku bahwa aku tuh hamil. Paling enggak ada yang bilang kamu hamil ya, ini ibu hamil ini, barangkali pingin ibu hamil. Nah itu yang seperti itu sudah membuat wanita bahagia gitu loh. Jadi menghargai bahwa dia itu hamil ya, mengaku bahwa dia itu hamil, menerima bahwa kamu itu hamil itu tidak apa-apa, hai hamil ayo ikut kita, itu tidak apa-apa. Artinya kita mencoba memposisikan diri sebagai dia yang hamil ya. Nah kaitannya dengan peran Anda sebagai bidan, maka Anda pun ketika ada seorang ibu datang ya, dia dengan kehamilan, akuilah ya, maksudnya hargailah, diterima. Oh enggak apa-apa bu, selamat ya ibu hamil, tapi ini kehamilan saya sudah kehamilan keempat, saya takut bu, atau kehamilan kelima, anak saya sudah banyak. Diterima aja ya, gimana lagi bu ya, itu sudah rezekinya ibu gitu ya. Yang penting ini harus diawasi dengan baik, harus dikelola dengan baik kehamilannya. Jangan sampai ibu tidak periksa, jangan sampai ibu telat mengawasi ya, karena ibu ini anaknya sudah banyak ya, mungkin masuk kehamilan beresiko begitu ya. Tetap harus kita sebagai bidan harus menerima, enggak apa-apa bu, diterima ya itu. Kami tetap akan melayani ibu sebagai klien hamil yang harus kita layani dengan sebaik mungkin gitu ya. Kemudian penentuan identitas diri, bahwa seorang ibu hamil itu sudah dari hamil punya harapan bahwa saya itu ibu hamil. Bagi yang anak pertama itu sangat-sangat itu peran baru gitu loh. Mungkin bagi anak kedua, bagi ibu yang mengandung anak kedua, ketiga dan seterusnya, itu sudah sesuatu yang kemarin udah pernah hamil, udah pernah jadi ibu,
Tapi bagi ibu yang mengandung anak pertama, ini